Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah di pagi hari. Diawali dari qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan kajian kitab-kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bekal kita hidup di dunia, agar supaya kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang istiqamah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang mulia di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, dan satu-satunya nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang di dunia mendapatkan kekuatan iman dan Islam serta kemuliaan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dengan diiringi lafaz la ilaha illallah, dan di akhirat kita mendapatkan hisaban yasira, hitungan yang ringan, sehingga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada'i wa shalihin, sebagaimana yang sering kita minta dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita berdoa dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh santrinya, siapa yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat atas mereka. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan kepada santrinya dengan tafsir surat An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka insyaallah mudah-mudahan kita nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama dengan para nabiyyin, siddiqin, syuhada'i wa shalihin.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah menghidupkan kita semua setelah tadi malam kita beristirahat atau tidur. Karena pada hakikatnya orang yang tidur hampir sama dengan orang yang meninggal dunia atau orang yang mati. Cuman bedanya orang yang dinyatakan tidur ketika dia dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ruhnya tidak dikembalikan ke jasad, maka keluarga kita yang akan sibuk ngurusin kita. Di antaranya yang diurusin ya memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Karena roh yang keluar dari jasad tidak kembali ke badan. Maka alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah pagi dengan ruh dikembalikan ke jasad kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihat. Karena Allah berjanji dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sibuk dengan iman dan amal solehnya, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita mampu mengisi waktu-waktu dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam kebaikan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, hari ini kalau nggak salah sudah masuk tanggal 25 Rajab. Insyaallah. Berarti kurang lebih sekitar 35 hari lagi kita akan ketemu dengan Sayyidus Suhur, tuannya bulan, yaitu Syahrul Ramadan. Sedikit saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah, mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ingatkan putra-putri kita. Yang saya garis bawahi, kita ingatkan putra-putri kita. Karena saya mempunyai keyakinan kalau buat bapak-bapak dan ibu-ibu, para ummahat, insyaallah Ramadan tahun lalu sudah selesai dikodok puasanya. Karena ibu-ibu kan kemungkinan besar ketemu dengan yang namanya haid, atau ketemu dengan nifas, atau ketemu dengan sakit marid, atau safarin, atau bepergian. Insyaallah puasa yang batal sudah selesai, sudah lunas dikodok. Ini buat kita semua. Tapi mohon maaf, sering terjadi di tengah kalangan masyarakat, wabil khusus pemuda, pelajar dan mahasiswa, itu ada di antara beliau-beliau yang puasanya suka DDM. Di rumah ikut sahur, di rumah ikut buka puasa, tapi di tempat lain beliau DDM. Apa tuh DDM? Diam-diam minum, diam-diam makan. Maka penting sekali bagi kita untuk mengingatkan beliau, memotivasi untuk bertanggung jawab dengan kehilafan yang dilakukan. Di antaranya adalah bertaubat. Cara taubatnya adalah segera mengkodok puasa yang pernah dilakukan atau yang pernah batal berapa hari. Ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang telah ditentukan kemarin. Faidatum min ayyamin ukhur, untuk segera dikodok hutang puasanya. Ini penting, mohon maaf. Kenapa demikian? Karena kebiasaan manusia kalau punya hutang kepada Allah sering diabaikan. Kalau hutang kepada tetangga kan mau ngabain, ketemu ditagih kan gitu. Tapi kalau hutang kepada Allah ditagih oleh para malaikatnya, tapi kita kadang-kadang sering mengabaikan. Maka penting bagi kita, generasi muda kita, anak cucu keponakan, untuk diingatkan kembali agar supaya segera menyelesaikan hutang
puasanya di tahun lalu, agar supaya harapannya Ramadan besok, Ramadan yang akan datang, kita lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin, sengaja saya bawa salah satu kitab tafsir. Populernya sering kita sebut dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Populernya. Jadi kalau kan ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Fi Dilalil Quran, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Al-Qurtubi, banyaklah macam-macam tafsir. Cuman pada kesempatan pagi hari ini saya bawa kitab berjudul Tafsir Al-Quranul Adim, atau populernya sering disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Para ulama menyatakan di antara keistimewaan tafsir ini, Imam Ibnu Katsir dalam menulis tafsirnya lebih dominan beliau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain atau menafsirkan ayat dengan hadis. Ada nggak ra'yunya? Ada. Tapi lebih dominan ayat dan hadis dalam menjelaskan beberapa ayat yang dijelaskan sebelumnya. Inilah makanya kemudian sebagian ulama-ulama as-salafus saleh merekomendasikan untuk mengkaji kitab Tafsir Ibnu Katsir agar supaya lebih terselamatkan dari ra'yuh yang bebas. Karena ada ra'yuh yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ada juga ra'yuh yang sangat bebas. Nah, untuk agar supaya terselamatkan, diantaranya membaca tafsir Ibnu Katsir, karena cara Ibnu Katsir menafsirkannya diantaranya beliau lebih dominan menafsirkan ayat tersebut dengan ayat yang lain atau dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi ini, insyaallah kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Kita akan menyelami beberapa untayan-untayan lafaz yang ada di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Hadid, agar supaya kita bisa melihat berlian-berlian yang ada di dalamnya, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya, sehingga akan menambah mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada kitab-kitab Allah, cinta kita kepada ad-dinullah al-Islam. Karena tujuan thalabul ilmi ini, tujuan belajar tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa semakin belajar semakin jauh dari Allah, semakin keras hati kita, semakin berani untuk melakukan maksiat, maaf, lebih baik ditinggalkan. Kalau kita semakin belajar satu hal, kok ibadah semakin malas, thalabul ilmi semakin malas, zikirnya semakin malas, zakat, infak, sedekahnya semakin pelit, kemudian terhadap tetangga semakin sombong, semakin terus kepada maksiat semakin berani, ada yang keliru di dalam belajarnya. Maka lebih baik ditinggalkan, cari tempat belajar yang lain yang lebih meningkatkan kita taat kepada Allah, lebih merasa diawasi oleh Allah, terus punya wirah dan semangat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar dan thalabul ilmi, sehingga insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Hadid ini diturunkan di kota Madinah. Kalau kita lihat dalam kitab Ulumul Quran, bahwa dijelaskan turunnya Al-Quran itu ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Makkiyah itu surat atau ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah,
Sedangkan Madaniyah, surat dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Berbeda pendapat ulama, cuman jumhur menyatakan 13 tahun Rasulullah di kota Mekah dan ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu disebut dengan Makkiyah. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Yasrib yang kemudian disebut dengan Madinah, maka ayat yang turun di kota Madinah itu disebut dengan Madaniyah, kota Madinah. Kita memahami dalam sejarah peradaban Islam bahwa Rasulullah SAW diangkat atau menerima wahyu pertama kali ketika beliau sudah berusia 40 tahun. Makanya kapan, ada pertanyaan, kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ketika beliau berusia 40 tahun. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah berdakwah, artinya sampai usia 53. Baru kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kota Yasrib atau hijrah ke kota Yasrib. Dan di Yasrib kurang lebih sekitar 10 tahun. 53 tambah 10 kurang lebih 63. Dan Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia di usia 63 di kota Madinah. Surat Al-Hadid termasuk dalam kelompok surat Madaniyah, surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sabbahalillah, bertasbih. Sabbahalillah, segala kesucian, atau bahasa lainnya tasbih. Lillah, milik Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah atau mensucikan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, tasbih itu adalah salah satu bentuk zikrullah. Lafadznya boleh subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanaka. Paling pendeknya subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kok dibilang Allah maha suci? Karena dialah Allah zat yang maha suci dari segala macam bentuk kemusyrikan. Allah suci dari kemusyrikan, kebatilan dan lain sebagainya. Dialah Allah zat yang maha sempurna, maha suci. Maka ketika kita melihat sesuatu atau melakukan kehilafan, kekeliruan, di antaranya bacalah tasbih kepada Allah. Subhanallah, Allah lah yang tidak pernah keliru dalam melakukan sesuatu. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, ketika melihat sesuatu yang indah, ucapkan subhanallah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Sempurnalah Allah Subhanahu wa taala. Lafaz tasbih ini penting untuk senantiasa dilafadzkan. Bahkan sampai suatu saat Rasulullah pernah menyatakan, dua kalimatani yang ringan di lidah, ringan untuk disebutkan di mulut, wasakilatani fil mizan, tapi dia berat timbangannya di timbangan mizan nanti di yaumil akhir. Di antaranya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, di mulut untuk diucapkan, dan berat timbangannya di yaumil mahsyar, di yaumil mizan
adalah lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini ajaran yang memotivasi kita untuk senantiasa mensucikan Allah dengan lafaz tasbih aja. Ya hitungannya lah daripada lisan kita maksiat atau bengong atau mengucapkan sesuatu yang tidak mempunyai asar, tidak ada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Bacaan-bacaan inilah yang penting untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita keseharian. Enggak perlu kita mencari-cari zikir-zikir yang dimodifikasi dengan budaya atau adat istiadat, ketika masih banyak zikir-zikir yang sangat mudah yang asarnya telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di antaranya adalah lafaz tasbih tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang sudah jelas dalam beberapa penjelasan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mensucikan Allah, maha suci Allah, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Para ulama ahli tafsir ada sebagian yang mengatakan yang di langit al-malaikah, para malaikat-malaikatnya Allah. Akan tetapi ada yang lain selain malaikat. Di antaranya apa? Ada planet, ada bulan, ada bintang, dan ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang semuanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya kan? Termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, dan di antaranya adalah manusia. Manusia ini diantaranya adalah makhluk sebagian kecil dari banyaknya makhluk-makhluk Allah yang lain. Mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang kan kita merasa besar. Kalau yang laki-laki merasa gagah, ganteng, yang perempuan merasa cantik, terus merasa kaya, merasa populer, merasa terkenal. Itu perasaan kita ketika kita hanya bercermin di satu tempat saja. Tapi ketika kita melihat makhluk Allah yang lain yang banyak, jauh lebih besar, tidak ada apa-apanya. Ketika kita melihat dari dekat kelihatan besar, tapi ketika kita melihat semakin jauh, semakin nggak kelihatan. Maknanya banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang senantiasa sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Maka kita penting untuk senantiasa mengedepankan ketaatan kepada Allah, agar supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Karena ketika Allah menyatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, artinya makhluk selain manusia, mereka semua bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka malulah manusia. Mafhum mukhalafahnya, malulah manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi, yang seharusnya mempunyai tugas khalifatullah fil ard, menjadi khalifah Allah di muka bumi, yang seharusnya manusia itu bersujud dan bertasbih kepada Allah, tapi dia berbuat maksiat. Seharusnya dia malu kepada Allah dan malu kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena yang diciptakan bukan hanya kita, ada makhluk Allah yang lain yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tusabbihu lahu samawat as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakinna la tafqahuna tasbihahum
ila innahu kana haliman ghafura. Segala sesuatu makhluk yang ada di langit, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita semua tidak faham dengan cara tasbih mereka. Kalau dikatakan kalau makhluk yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah, bagaimana bunyi tasbihnya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak semuanya diberikan ilmu oleh Allah untuk mengetahui cara bertasbihnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk mengerti bahasa binatang, untuk mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman mengerti cara bertasbihnya binatang dan hewan. Nabi Daud beliau mengerti cara bertasbihnya batu. Maka ketika Nabi Daud kecil, beliau ketika mau berangkat perang, ketika beliau ikut Panglima Tolut untuk menyerang Raja Jalut, ada beberapa kerikil-kerikil atau batu-batu yang minta izin kepada Nabi Daud untuk dibawa sebagai senjata dalam perang. Akhirnya Nabi Daud ngambil kerikil-kerikil dan batu itu untuk dibawa ikut berperang. Sehingga ketika terjadi peperangan antara Nabi Daud kecil, waktu itu beliau masih belum nabi, maka sebagian ulama menyatakan belum disebut dengan mukjizat, tapi disebut dengan irhas. Karena bedanya antara mukjizat dan irhas, kalau mukjizat kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, itu mukjizat. Kalau irhas, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi. Jadi ada calon nabi, ada nabi. Kalau mukjizat namanya nabi, kalau calon nabi namanya irhas. Sama seperti kepada Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau masih bayi, itu beliau bisa berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi pada waktu itu namanya irhas. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh pamannya kemana-mana diikuti oleh awam, padahal beliau belum menjadi nabi, masih usia muda, itu namanya irhas, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi, irhas. Begitu juga kepada Nabi Daud kecil, ketika beliau berjalan ada beberapa kerikil batu-batu yang minta kepada Nabi Daud untuk dibawa, untuk dijadikan sebagai senjata perang antara Nabi Daud dan bala tentaranya, yaitu Panglima Tolut dan bala tentaranya, untuk melawan Raja Jalut. Biiznillah, dengan izin Allah, peperangan yang dipimpin oleh Panglima Tolut diberikan kemenangan oleh Allah. Yang menurut akal manusia, peperangan itu sudah nggak seimbang. Bahasa kasarnya udah pasti kalah lah, udah pasti kalah. Kenapa? Pasukannya Panglima Tolut sedikit, sedangkan pasukan Raja Jalut sangat banyak dan lengkap senjatanya, termasuk di kandang sendiri. Ya namanya orang kalau menang di kandang itu kan wajar, Pak. Namanya disebut dengan jago kandang. Kalau orang main bola itu, Jakarta main bola dengan Bandung, mainnya di mana? Main di Jakarta, Jakarta menang. Biasanya begitu. Mainnya di mana? Di Bandung, ya Bandung yang menang. Biasa. Kenapa? Kalau yang Jakarta menang di Bandung, pulangnya takut ditimpuk batu kan gitu. Biiznillah, dengan izin Allah, batu-batu kecil itu dia minta izin kepada Nabi Daud, akhirnya dibawa oleh Nabi Daud, digunakan untuk senjata perang, dan Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Daud sehingga Raja Jalut meninggal dunia ketika berperang dengan Nabi Daud. Subhanallah. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit, kam min fiatin qalilatin, pasukan yang sedikit dapat memenangkan pasukan yang banyak biiznillah. Garisnya tadi biiznillah, dengan izin Allah. Hari ini bulan Rajab.
Sengaja kita ingatkan terhadap beberapa kejadian beberapa puluh tahun yang lalu ketika panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, beliau memimpin perang di Palestina. Ketika Palestina didudukin oleh kaum kufar kurang lebih 88 tahun, kurang lebih kalah terus kaum muslimin. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang, dalam kondisi pasukan perang sudah tinggal sedikit, tapi beliau kemudian menyatukan antara konsep ilahiyah, konsep ketuhanan, konsep ta'abbudiyah, pengabdian diri kepada Allah, dengan jismiyah dan akliyah dan jasadiyah, dengan fisik dan akal. Apa fisiknya? Bala tentara itu dikasih makanan yang bergizi, stamina, kemudian rohnya diisi dengan tauhid dan dengan akidah yang baik, dan diisi dengan ibadah yang sempurna. Di antaranya apa? Yang berbeda dengan pasukan-pasukan sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi diperintahkan untuk qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi dari jam 3 sampai subuh bala tentara itu ngumpul di masjid, ngumpul di musholla atau ngumpul di base camp, tapi semuanya bangun untuk salat, untuk berzikir, berdoa kepada Allah, untuk tilawatil Quran. Subhanallah. Maka setiap jam 3 itu Salahuddin Al-Ayyubi beliau datang ke masjid-masjid. Ketika beliau melihat para sahabat-sahabatnya, bala tentara itu sedang sholat, sedang baca Quran, sedang zikir, sedang berdoa kepada Allah, beliau berkata, insya Allah kejayaan dan kemenangan Islam dan umat Islam nampak di depan mata. Tapi ketika beliau datang ke kem-kem perkemahan itu, melihat bala tentara yang masih tidur, beliau berkata, inilah penyebab kekalahan umat Islam selama ini. Kenapa? Karena lebih mengedepankan godaan bantal daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang tidur-tidur dibangunin terus, semuanya riyadhah di qiyamul lail terus. Biidznillah, dengan izin Allah, Allah kemudian memberikan kemenangan kepada pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Rajab. Karena tahun ini lagi bulan Rajab, kita mengenang di antara kejadian penting yang terjadi di bulan Rajab beberapa tahun yang lalu, sehingga kemudian Masjidil Aqsa digunakan kembali untuk melaksanakan salat Jumat dan berkumandang adzan, sehingga syiar agama Islam tersampaikan kembali di Palestina. Berkumandang adzan, saya bilang, saya nggak bahas toa, cuma saya bilang adzan. Jadi makhluk Allah yang ada di langit di bumi, beliau bertasbih. Cara bertasbihnya kita nggak tahu, nggak punya ilmu di situ. Ya, kan dibilang manusia itu diberikan oleh Allah ilmu cuman sedikit. Makanya kemudian kalau kita lihat surat Al-Alaq, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Iqra. Maka ketika diteliti di antara kesempurnaan dan kemuliaan al-Islam, ya kan, semakin dikaji Islam itu semakin nampak keistimewaannya. Semakin dikaji kitabullah Al-Quran dan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, firman-firman Allah dan alam semesta semakin dikaji, semakin nampak bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia dan tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada al-Islam. Lahu mulkus samawati wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz salah satu asmaul husna, Al-Hakim salah satu asmaul husna, nama-nama Allah yang bagus dan indah. Walillahil asmaul husna, dan
milik Allah lah nama-nama Allah yang baik dan agung, Asmaul Husna. Fad'u biha, maka berdoalah kamu dengan menyebut Asmaul Husna. Di antara lafaz Asmaul Husna adalah Al-Aziz, Al-Hakim. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kok dua Asmaul Husna ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat? Saya pernah nanya kepada guru saya, Allahumma ufirlah, beliau telah meninggal dunia, Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Ketika sempat agak lama belajar kepada beliau sebelum beliau meninggal, beliau di antara menjelaskan ada makna tersendiri di dalam cara Allah mengumpulkan asma-asma'nya. Secara sederhana, Al-Aziz maknanya zat yang maha perkasa, Al-Hakim zat yang maha bijaksana. Al-Aziz disebut terlebih dahulu agar supaya menunjukkan keperkasaannya. Tapi Al-Aziz ini harus diiringi dengan Al-Hakim, yaitu kebijaksanaan. Perkasa saja ketika diambil pelajaran oleh manusia, orang pengen jadi orang perkasa, nggak sempurna keperkasaannya kalau tidak ada sifat Al-Hakim di dalamnya. Maknanya begitu. Jadi ketika kita melihat beberapa asma-asma Allah yang kemudian nempel dua dalam satu momen, menunjukkan yang kedua memberikan sifat atau penjelasan kepada sifat yang pertama. Sama seperti kita mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ngumpul lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya apa? Ar-Rahman kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan, baik mukmin maupun kafir. Itu kena dalam sifat rahmannya Allah. Makanya mohon maaf bapak-bapak, nggak usah silau, nggak usah iri dengan orang itu nggak pernah sholat, itu ahli maksiat, tapi Allah kasih rizki kepada dia. Itu sifat Allah. Mau ibadah mau tidak, mau mukmin atau kafir, mau soleh atau maasi, tapi Allah tetap berikan nikmat kepadanya. Maka itulah yang disebut dengan Ar-Rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahimnya Allah adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Di mana? Di akhirat. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Yasin, Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Salam, keselamatan bagi kalian semua. Ini adalah perkataan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, sehingga di akhirat dia mendapatkan keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Celaka kamu hari ini, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, yang ingkar kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang menyekutukan Allah dengan makhluknya di dunia. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Subhanallah. Kita cuma dapat salam dari teman aja senang, apalagi Allah yang menyambut dengan ucapan salamun qaulam mir Rabbir. Subhanallah. Nih, Al-Aziz, Al-Hakim, dialah Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah mengajarkan kepada makhluknya, wahai hamba Allah, seakan-akan Allah memberikan pembelajaran. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia, silahkan engkau mempunyai sifat keperkasaan, gagah, lengkap, sempurna. Tapi jangan lupa harus diiringi dengan sifat hakim, bijaksana. Ketika perkasa saja tidak ada kebijaksanaan, kurang sempurna. Maka dua hal ini harus ada, Al-Aziz dan Al-Hakim. Allah telah memiliki sifat itu agar supaya menjadi pelajaran bagi umat manusia, agar supaya bisa menjadikan sifat ini sebagai sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir. Lahu mulku samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Hadirin rahimakumullah.
langit, bumi serta isinya ini adalah milik Allah. Yang mengatur langit dan bumi serta isinya adalah Allah. Termasuk ad-dhahir wal batin. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan, wa yumitu, dan maha mematikan. Yuhyi wa yumit. Tidak ada kehidupan tanpa izin Allah, dan tidak ada kematian tanpa kudrat dan irada dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, dulu sempat para ilmuwan, orang peneliti, orang yang mempunyai kecanggihan, ketinggian ilmu, ingin uji coba tentang biji jagung. Apa kandungan dari biji jagung? Diteliti sama dia sesuai dengan ilmu pengetahuan. Oh, biji jagung itu mengandung air, mengandung karbohidrat, kalori, ini dan itu. Sehingga dalam biji jagung itu dia mengandung beberapa elemen dan unsur-unsur yang ada. Akhirnya dia uji coba bikin dengan berbagai macam kecanggihan ilmunya yang semisal dengan biji jagung. Kemudian dia berkata kepada kawannya, lihat mana dan apa perbedaan antara jagung yang mutlak dari Allah dengan yang saya bikin. Seakan-akan gak ada bedanya, sama, kandungannya sama persis. Akhirnya kawannya itu berkata, coba tanam. Dua-duanya ditanam. Biji jagung yang asli setelah sekian hari dia numbuh. Tapi biji jagung yang dia bikin setelah sekian hari ya nggak terjadi apa-apa, yang ada malah cuma busuk. Ini diantaranya yuhyi wa yumit. Raja Namrud kalau nggak salah, konyol dia, konyol. Ketika dia tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sini, apa sih kelebihan Tuhanmu? Kenapa kok kamu nggak mau mengakui saya sebagai Tuhan? kata dia. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku dapat menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau cuma itu mah gampang. Prajurit sini, dua orang prajurit dipanggil. Yang satu disuruh maju, ditebas lehernya. Wakilah dibunuh. Yang satunya dilepas. Kamu pergi. Tuh lihat, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Yang satu saya biarkan hidup, yang satu mati. Itu akal-akalan manusia untuk menunjukkan dia mempunyai kemampuan. Padahal yang berhak yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Oh, kemarin musim Covid banyak yang meninggal dunia karena memang takdirnya meninggal. Mau Covid nggak Covid, kalau udah takdir meninggal, ya kan? Mau kaya miskin, kalau takdirnya hidup umur panjang, ya umur panjang. Mau macam-macam lah. Kita pernah mendengar ketika tsunami di Aceh, kan ada anak kecil itu yang hanyut ke tengah laut. Setelah beberapa minggu, ada menyatakan beberapa bulan, ketahuan. Ketolong oleh nelayan. Rupanya ada anak yang hanyut sudah berhari-hari, berminggu-minggu di laut. Harusnya secara manusiawi mati, nggak mati. Kenapa? Allah belum mentakdirkan dia mati. Ada juga pejabat negara dari kampung datang ke Jakarta, masuk hotel, nyewa perempuan nakal, mati di Jakarta. Ada juga yang begitu. Ada juga kemarin ulama lagi sholat, lagi sujud, kemudian sujud untuk selamanya. Ada juga. Makanya urusan yuhyi wa yumit milik Allah. Makanya kita menyatakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah lah kita hidup, dan dengan nama Allah lah kita meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf enggak selesai pembahasan, tapi ya walaupun singkat, mudah-mudahan bisa memberikan semangat amal soleh bagi kita semua. Waktu syuruk telah masuk. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan.
Oh, masih ada? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apa namanya? Ya. Oh iya, surat Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, luar biasa pertanyaannya, tentang surat Al-Baqarah ayat 208 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Lafaz itu diawalin dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Cara Allah memanggil manusia dalam Al-Quran banyak modelnya. Kadang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kadang ya bani Adam, wahai anak cucunya Nabi Adam. Kadang ya ayyuhalladzina amanu, dan banyak lagi panggilan yang lain. Di antara perbedaannya, ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan penghormatan, panggilan kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karena ada sesuatu yang berat yang ingin Allah berikan, yang hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu untuk memikul amanah itu, memikul tanggung jawab itu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib puasa. Yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang yang beriman. Selain itu berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya kalau kita ditanya, kaum Indonesia ini penduduknya berapa persen yang beragama Islam? Jawabannya 80 sekian persen yang beragama Islam. Tanya lagi, berapa persen yang beriman? Nah, lihat saja yang batal puasa siang hari di masyarakat kita, tanya apa agamanya? Jawabannya Islam. Tapi kenapa nggak puasa? Ketawa dia. Makanya muncul warung yang nggak ada kepalanya tapi ada kakinya. Perbedaannya kata orang, perbedaannya sama jelangkung. Jelangkung kakinya nggak kelihatan, badannya kelihatan. Ini badannya nggak kelihatan, kakinya kelihatan. Mohon maaf, bercanda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, totalitas. Udkhul, secara bahasa yang digunakan adalah fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Kata perintah itu mempunyai sifat. Di antara sifatnya adalah tolabu quwwah, menuntut kekuatan. Beda khobar dengan amar, beda. Khobar kabar. Di masjid ada taklim, itu khobar. Kalau amar, pergi ke masjid ngaji sono, ini amar. Ya kan? Kalau orang tua kepada anak bisa khobar, bisa amar. Mas, besok subuh di masjid ada taklim ya? Iya pak, itu khobar. Tujuannya amar sebenarnya. Maksud orang tua ngomong begitu ke anak itu kan nyuruh. Giliran anak udah dikasih tahu nggak tahu, kemudian pergi ke masjid, taruh tuh HP, bangun dulu, lipet tuh kasur sama bantal, ngaji sono. Itu sudah amar. Amar punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Pahala dan dosa. Kan? Amar. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah secara totalitas. Apa yang disebut dengan totalitas? Dalam jasad manusia ini ada aspek jasmani, ada aspek rohani, ada zahir, ada batin, ada akal, ada hati, ada perasaan, ada anggota badan. Semuanya penting untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah. Hati kita terima Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din. Hati, fikiran kita harus tunduk kepada perintah Allah dan perintah agama.
Anggota badan kita tunduk kepada perintah Allah dan perintah agama, sehingga ucapan dan omongan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kemudian setelah perbuatan dalam segala aspek, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka manusia tidak luput dari al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Semua perbuatannya semua terikat ke dalam kelima aspek hukum ini. Maka disebut dengan masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan diambil sebagian, ditinggal sebagian. Ustaz, kalau perintah solat saya siap solat, Ustaz. Terus kalau perintah puasa saya siap puasa. Cuman satu saya yang enggak siap itu, perintah infak dan sedekah. Kenapa? Saya nyarinya susah, Ustaz. Makanya kalau saya disuruh sedekah, mohon maaf, saya mendingan saya sedekah, saya ibadah yang lain aja. Ini namanya menerima sebagian, menolak sebagian. Maka ketika kita sudah menyatakan saya muslim, siap dengan komitmen keislaman apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, hatta perintah jihad atau qital. Kita lihat para sahabat, ada di antara para sahabat ketika sudah mengucapkan al-Islam, di antaranya Al-Ghifari, beliau disampaikan oleh Rasulullah, setelah kamu berislam, kamu pulang, enggak usah cerita-cerita dulu. Beliau malah pengen menunjukkan Islamnya. Nyampe di samping Ka'bah, beliau langsung berkata, wahai masyarakat yang ada, saksikan, aku ini adalah Islam, prototipe orang Islam. Lihat aku, saya berusaha untuk menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang terbaik. Pada waktu itu di Mekah penduduk kaum muslimin masih sedikit, orang-orang kafir Quraisy banyak penuh. Marah orang-orang kafir, ditimpuk Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah ditimpukin, ada beberapa sahabat yang kemudian berkata, ini ketua suku Ghifar, kalian aniaya kepada dia, maka hati-hati ketika lewat di kampungnya dia, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia kemudian pulang ke kampungnya, menyampaikan al-Islam. Setelah beberapa tahun kemudian, masyarakat Ghifar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak memeluk agama Islam. Udhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam al-Islam secara totalitas. Maknanya segala aspek perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang salah, keliru, hilaf, itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Kita akhiri taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.